Pakaian adat Melayu. Pakaian adat Melayu diartikan sebagai menjunjung nilai kesopanan. Adapun pakaian adat Melayu yaitu pertama teluk belanga. Teluk belanga terdiri dari baju, celana, kain samping, serta penutup kepala. Leher baju berkerah dan berkancing 5 yang melambangkan rukun Islam. Khusus untuk acara pernikahan terdapat beberapa aksesoris tambahan. Pakaian adat Teluk Belanga untuk pria memiliki aksesoris yang pertama tanjak, kedua kalung dukuh papan, ketiga sebai atau selendang, keempat baju Teluk Belanga, kelima pending atau ikat pinggang, keenam kain samping, ketujuh celana, dan kedelapan selop. Sedangkan pakaian adat untuk wanita disebut kebaya labuh. Adapun aksesoris tambahan pada pakaian adat wanita yaitu pertama perkakas pandan atau bunga Cina, kedua jurai, ketiga kalung dukuh papan, keempat sebal atau selendang, kelima pending atau ikat pinggang, keenam gelang, ketujuh sarung songket, dan kedelapan selop. Warna-warna pada pakaian Teluk Belanga dan kebaya labuh mempunyai maknanya tersendiri. Yang pertama hijau lumut, melambangkan kesuburan, kesetiaan, taat, dan kepatuhan. Kedua, kuning keemasan, dimaknai sebagai kebesaran, otoritas, dan kemegahan. Ketiga, merah darah, berarti kepahlawanan dan keberanian, taat dan setia kepada raja dan rakyat. Keempat, hitam, melambangkan kesetiaan, ketabahan, dan bertanggung jawab dan kejujuran. Pakaian adat suku Pakpak. Pakaian adat Pakpak merupakan busana kebanggaan yang menggambarkan keagungan dan penuh dengan kesantunan. Pakaian adat Pakpak biasanya digunakan dalam upacara-upacara adat dan didominasi oleh warna hitam dengan variasi warna putih dan merah. Ketiga warna tersebut biasanya disebut benang sitelu rupa atau benang 3 rupa. Keempat, lepa-lepa, yaitu kalung wanita dengan bentuk dan bahan yang sama dengan pria. Bedanya dengan pria, barangkali tangan tidak ada mata kalung. Pakaian adat suku Pakpak terdiri dari 2 jenis, yaitu pakaian pria dan juga pakaian wanita. Pakaian adat pria terdiri dari yang pertama baju merapi-api. Baju model Melayu leher bulat berwarna hitam yang dibubuhi atau dihiasi dengan manik-manik. Kedua, bulang-bulang. Bulang-bulang adalah penutup kepala dibentuk sedemikian rupa dari bahan oles berbunga bacang. Ketiga, celana panjang. Celana panjang yang berwarna hitam sama dengan kemeja. Pada ujungnya juga terdapat variasi warna merah dan putih. Keempat, sarung oles sidosdos, yaitu celana panjang hitam ditutupi oleh sidosdos secara melingkar dengan ujungnya yang terbuka di depan. Kelima, borgot, yaitu kalung yang terbuat dari emas, baik emas murni atau perak, dilapisi emas. 6. Rempu riar, yaitu sejenis pisau yang dibungkus dengan sarung yang dimiliki atau dilapisi emas atau perak. Adapun pakaian adat untuk wanita yang pertama baju merapi-api, yaitu baju model leher segitiga berwarna hitam yang dibumbui atau dihiasi manik-manik. Berbeda dengan pria, variasi warna merah putih tidak ditemukan, namun sekitar lengan terdapat manik-manik dengan gambar terlihat seperti kepala kerbau. Kedua, sarung atau oles panda baitak, yaitu sarung yang dililit pada pinggang secara melingkar. Ketiga, saong, yaitu tutup kepala yang dibentuk sedemikian rupa dengan olesi 5 taksal pada wanita muda yang bentuknya lonjong dengan sudut runcing ke belakang dengan rambut terurai di garis. Pakaian adat Batak Toba. Pakaian adat Batak Toba yaitu ulos. Ulos ini memiliki makna simbolik yang terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, hafal atau dalam bahasa Indonesia yaitu tebal, yang artinya memberikan kehangatan tubuh dan roh bagi yang menerimanya. Yang kedua, sitorop rambu, dalam bahasa Indonesia banyak rambu di ujung ulos, yang artinya mempunyai arti agar mendapat banyak keturunan, putra dan putri bagi yang menerimanya. Ganjang, dalam bahasa Indonesia pancang,
yang mempunyai arti agar orang yang menerimanya panjang umur. Ulus ini juga memiliki beberapa jenis. Untuk seperti acara kelahiran, ada ulus mulagabe, ada juga ulus mengiring. Kemudian ulus untuk acara sukacita, seperti ulus pasamot, ulus hela, ulus bintang maratur, ulus ragi hotang, ulus sadung, ulus ragi hidup. Kemudian untuk acara duka cita, ada ulus anta-anta dan ulus sibolang. Semua ulus ini memiliki makna sesuai dengan jenisnya. Pakaian adat Angkola. Pakaian adat Angkola memiliki kemiripan dengan pakaian adat Mandailing. Pada wanita, pakaian yang digunakan didominasi oleh warna merah, kemudian dikenakan juga selendang yang digunakan sebagai selempang. Begitu pula dengan pakaian yang digunakan oleh laki-laki didominasi oleh warna hitam. Pada laki-laki digunakan penutup kepala yang disebut dengan ampuh, kemudian pada perempuan digunakan bulang. Pakaian adat suku Mandailing. Pakaian adat Sumatera Utara bagi suku Mandailing disebut ulos. Ulos merupakan kain tenun dengan motif khas Mandailing. Warna ulos sangatlah beragam, tetapi sebagian besar perpaduan dari warna merah, ungu tua, hitam, dan sedikit sentuhan warna terang. Pakaian adat Mandailing yang digunakan untuk kaum wanita biasanya terdiri dari beberapa bagian seperti baju kurung. Baju kurung sudah menjadi pakaian yang wajib dikenakan dalam adat Batak Mandailing. Modelnya sangat simpel dengan ukuran panjang dan besar yang sengaja dibuat panjang supaya terasa lebih lega. Biasanya hanya terdiri dari satu warna yang dominan, yaitu hitam dan merah hati. Meskipun warnanya terbatas, tetapi model baju ini menggunakan bordir keemasan. Bawahan baju biasanya sudah dilengkapi dengan adanya kain songket. Berikutnya yaitu bulang. Bulang adalah sebuah mahkota yang berguna sebagai penutup kepala pengantin wanita. Penutup kepala ini dibuat dari bahan dasar emas sehingga bisa dipastikan tampilannya terlihat modern. Lalu bagian lainnya yang ada dalam pakaian adat Batak Mandailing adalah selendang tenun patani atau songket. Selendang ini terdiri dari dua helai berwarna merah yang dipasangkan pada bahu kanan dan kiri. Posisinya dipasangkan secara bersilang tepat pada bagian dada pengantin wanita itu sendiri. Selain itu, khusus pada bagian ujung dipasang bersilang hanya pada kanan kiri pinggang. Kemudian yang terakhir yaitu bobat. Bobat menurut masyarakat umum biasanya menyebut bagian pada pakaian adat ini sebagai ikat pinggang. Sudah bisa diketahui bahwa bagian ini dipasang secara cukup rapat pada bagian pinggang pengguna. Sedangkan beberapa bagian yang ada pada pakaian adat Mandailing pria yaitu ampu. Ampu dapat diartikan sebagai mahkota yang digunakan sebagai penutup kepala pria. Bahan dasar untuk pembuatan kain ini adalah kain beludru yang memiliki warna hitam. Makna dari ampu yaitu perlambangan kebijaksanaan, wibawa, dan bernilai istimewa. Bagian bawahnya terdapat lilitan dengan motif yang berwarna keemasan dan kedua ujungnya dipasang menyilang. Kedua ujung tersebut mengarah ke atas dan satunya lagi ke arah bawah. Pakaian selanjutnya yaitu baju godang. Jika kaum wanita menggunakan baju kurung, maka untuk pria menggunakan yang namanya baju godang. Baju ini mirip seperti jas tertutup dengan lengan panjang dan dibuat dari bahan beludru. Kemudian yaitu bobat pada pria. Mungkin masih belum banyak yang tahu bahwa ikat pinggang atau bobat ternyata juga dijumpai pada pengantin laki-laki. Bagian ini diselipkan secara tersembunyi pada pinggang yang ada di bagian luar. Selain itu, masih ada aksesoris lainnya yang diselipkan pada bobat, yaitu dua buah pisau. Kedua pisau tersebut merupakan pisau jantan dan pisau betina yang mempunyai bentuk ganggang berbeda. Pisaunya tidak terlalu tajam sehingga aman untuk digunakan ketika acara dimulai sampai berakhir.
Untuk pisau betina akan disisipkan pada sisi sebelah kiri dan pisau jantan ada di sebelah kanan. Pakaian suku adat Nias. Masyarakat suku Nias memiliki pakaian adat yang dinamakan Baru Oholu untuk pakaian laki-laki dan Oroba Sioli untuk pakaian perempuan. Warna dalam pakaian tradisional yang digunakan masyarakat suku Nias memiliki elemen, simbol, dan makna. Nias memiliki 3 warna tradisional untuk pakaiannya, yaitu warna kuning, merah, dan hitam. Bagi masyarakat suku Nias, tampilan dan warna menjadi unsur yang lebih penting daripada bahan yang digunakan. Berikut makna dari warna pakaian tradisional Nias. Yang pertama, kuning. Kuning sama seperti emas yang memiliki corak persegi 4 atau ni obakula serta pola bunga kapas atau ni obowo gafari. Warna kuning biasanya dipakai oleh para bangsawan yang menggambarkan suatu kekuasaan, kejayaan, kebesaran, dan kemakmuran. Yang kedua yaitu warna merah. Merah terinspirasi dari elemen tubuh yaitu darah yang memiliki motif corak segitiga yang terinspirasi dari ujung mata tombak. Senjata tombak memiliki makna khusus seperti makna religius dan kedudukan sosial yang dapat dilihat dari ujung mata tombak bagi masyarakat Nias, biasanya digunakan khusus untuk perang dan upacara besar. Yang ketiga yaitu warna hitam. Hitam merupakan elemen tanah. Warna ini tidak memiliki motif dan dipakai sebagai warna latar pada baju perang Nias. Warna hitam biasanya menggambarkan kesedihan, kewaspadaan, serta ketabahan. Pakaian adat suku Karo adalah uisgara. Uisgara dalam bahasa Karo berarti kain merah. Karena pada uisgara, warna yang lebih dominan adalah warna merah, hitam, dan putih, serta dihiasi pula berbagai macam tenunan dari benang emas dan perak. Secara umum, uisgara terbuat dari bahan kapas yang kemudian dipintal dan ditenun secara manual dan diwarnai menggunakan zat pewarna alami. Cara pembuatannya tidak jauh berbeda dengan pembuatan songket, yaitu menggunakan alat tenun, bukan mesin. Dalam pemberitaan media massa, uisgara sering pula disebut dengan istilah ulos yang merupakan sebutan kain khas dari tanah Batak. Pada kenyataannya, di tanah Karo, pakaian adat yang dipakai oleh kaum pria dan wanita sejatinya disebut dengan istilah uisgara dan terkadang disebut juga dengan nama yang lebih spesifik seperti uisnipes dan bekabuluh dan lain sebagainya. Pakaian adat suku Simalungun disebut dengan hiou. Penutup kepala wanita disebut dengan bulang. Selain itu, terdapat kain panjang seperti ulos yang disebut dengan suri-suri. Pakaian adat hiou sama seperti Batak Toba yang tak terlepas dari ulos, yang termasuk ciri khas Simalungun adalah ornamennya sehingga disebut dengan hiou. Pada awalnya, hiou digunakan oleh orang Simalungun zaman dahulu sebagai identitas yang mengandung nilai religius dan dipercaya dapat memberikan perlindungan bagi pemakainya. I got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down, bring it down, all the guys to the wall.
yang pertama yaitu ada Rumah Adat Sri Menanti. Rumah Adat Puri Melayu Sri Menanti berada di Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Puri Melayu Sri Menanti dapat dimanfaatkan sebagai tempat keluarga berkumpul. Nah, yang kedua ini namanya Istana Niat Lima Laras. Istana Niat Lima Laras adalah salah satu istana kerajaan Melayu pesisir yang berada di Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara. Istana Lima Laras dibangun oleh Datuk Madi Yuda dari tahun 1907 sampai 1912. Yang ketiga ini yaitu bangunan bersejarah di Tanjung Balai, namanya Istana Sultan Asahan. Kesultanan Asahan ini berdiri sekitar tahun 1630. Yang keempat yaitu ada replika Istana Sultan Serdang atau Istana Darul Arif. Replika Istana Sultan Serdang ada di Jalan Lintasan Sumatera, Medan Tebing Tinggi, Kelurahan Tualang, Kecamatan Perbaungan. Merupakan tiruan bangunan Istana Sultan Serdang yang dulu ada di Desa Galuh, Perbaungan. Dikarenakan dibakar oleh Belanda karena pihak kerajaan tidak mau mendukung mereka di masa penjajahan. Yang terakhir yaitu ada GT Online atau Geol. Objek wisata GT Online ini terletak di Desa Pematang Serai, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat. Objek wisata ini menambah keragaman lokasi wisata di negeri bertuah. Pak-pak, khususnya pak-pak barat di Sumatera Utara, memiliki banyak sekali destinasi wisata yang dapat dikunjungi oleh masyarakat baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Nah, teman-teman, inilah destinasi wisata yang dapat kalian kunjungi khususnya di wilayah Pak Barat. Yang pertama yaitu air terjun Lai Une. Air terjun ini berlokasi di Desa Kecupak, Kecamatan Pergeteng, Geteng Sengkar. Nama air terjun ini menarik perhatian karena daya piket yang ia miliki. Mulai dari pemandangan yang super sejuk, lingkungan sekitar masih sangat terjaga, sampai debit air deras yang membuat siapapun merasa tenang dan damai. Destinasi yang kedua yaitu air terjun Sipitulai Betulan. Air terjun ini berada di Dusun Teguh, Desa Kutajungkat, dan termasuk lokasi yang mudah untuk dicapai. Anda juga tidak perlu khawatir dengan kulineran yang tersedia, karena banyak dari warga lokal yang menyediakan kuliner jajanan lokal dengan harga yang cukup terjangkau juga. Yang ketiga yaitu air terjun Lai Singgabut. Saking cantiknya air terjun ini, banyak dari pengunjung yang rela menempuh rute yang cukup sulit, dan tak bisa dibohongi bahwa air terjun Lai Singgabut ini bukan hanya sekedar tempat wisata saja, namun juga dapat dijadikan sebagai tempat refleksi untuk lebih menikmati hasil ciptaan Tuhan. Destinasi wisata yang keempat adalah air terjun Simbilulu yang menawarkan pengalaman luar biasa bagi para pengunjung, di mana Anda akan melihat bagaimana dua belah air mengalir dari ketinggian 4 meter. Tidak hanya itu, karena di lingkungan sekitar, air terjun juga memberikan kesan yang lebih mendalam, yang semuanya masih terjaga dengan baik. Destinasi wisata yang kelima yaitu air terjun Mababu. Jika Anda orang yang termasuk membutuhkan liburan alam, maka air terjun ini bisa dijadikan referensi yang paling tepat loh teman-teman. Bagaimana tidak, selain akses menuju lokasi yang cukup mudah,
para pengunjung juga bisa melihat keindahan alam secara luas. Nah, tempat wisata yang terakhir yaitu air terjun Tonduhan. Ketika dirasa kurang dengan semua pilihan air terjun yang telah ditawarkan, maka tak ada salahnya untuk menikmati pesona dari air terjun ini. Tonduhan hampir sama dengan air terjun lain yang memenuhi diri akan deburan derasnya air yang jernih, damai, dan juga bersih. Tonduhan juga memberi pengalaman berbeda saat Anda mandi dan memandangi tempat di sana. Nah teman-teman, itulah tadi beberapa destinasi wisata yang dapat kami tawarkan. Kalau kamu pikir ini di Myanmar, coba deh kamu lihat lagi. Yes, ini tuh di Indonesia, bukan di Myanmar. Tepatnya ada di kota Brastagi, Sumatera Utara. Tapi kamu nggak salah kok kalau mengira pagoda ini seperti pagoda di Myanmar. Karena pagoda yang ada di Taman Alam Lumbini ini merupakan replika dari Swedagon Pagoda di Myanmar. Replika Swedagon Pagoda ini berada di Taman Alam Lumbini, Brastagi. Sebenarnya adalah tempat ibadah umat Buddha. Tapi dengan tujuan untuk menjalin kerukunan, antar umat beragama, pagoda ini dibuka untuk umum dan dapat dijadikan tempat wisata. Merupakan tempat ibadah paling sakral bagi umat Buddha karena di dalamnya tersimpan relik-relik adalah sisa pembakaran orang-orang suci, bahkan Sang Buddha sendiri yang sudah meninggal. Untuk melawan hawa dingin di Brastagi, kita bisa berwisata di pemandian air panas di Debuk-Debuk. Di kawasan ini terdapat puluhan tempat pemandian air panas, buka setiap hari, 24 jam non-stop ends. Salah satunya pemandian air panas Pariban. Kebanyakan orang datang pagi hari atau sore menjelang malam, saat udara terasa dingin-dinginnya. Di sini terdapat belasan kolam dengan tingkat air panas yang berbeda-beda. Ada juga mulai dari air dingin sampai air yang paling panas. Museum Pusaka Karo yang terletak di Jalan Veteran dapat menjadi salah satu destinasi jika mengunjungi tempat wisata Brastagi di Kabupaten Karo. Museum yang memiliki koleksi 1.200 ini menjanjikan wisata edukasi terlebih bagi para pelajar. Sejumlah koleksi benda-benda kuno seperti alat tradisional pertanian, senjata tradisional, alat musik hingga alat ritual suku Karo ada di Museum Pusaka Karo ini. Dan ini dia, simpul perdagangan jeruk di Karo, pasar buah Brastagi. Dari hanya menjual kebutuhan sehari-hari, pasar Brastagi sekarang berkembang menjadi tujuan wisata di Sumatera Utara. Air terjun Sikulikap merupakan destinasi wisata alam yang berada di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Air terjun yang memiliki ketinggian sekitar 30 meter ini memiliki pesona alam yang menakjubkan. Sangat cocok jika digunakan untuk berlibur bersama keluarga. Suasana yang asri dihiasi oleh rindangnya pohon-pohon pinus menjadikan wisata nan elok. Ini cocok dijadikan tujuan berlibur. Pertama, perkebunan teh Bah Butong Sidamanik. Saat berkunjung ke Sumatera Utara, rasanya tidak lengkap jika tidak meluangkan waktu untuk menikmati indahnya alam di daerah ini. Liburan dan piknik ke destinasi wisata ini akan menambah banyak pengalaman dan kenangan. Menikmati bentangan alam yang indah khas perkebunan teh. Kedua, Bukit Gebeon. Bukit Gebeon ini merupakan taman wisata yang berada di
sekitaran Parapat. Biaya untuk masuk ke tempat ini hanya sekitar 10.000 untuk uang parkir. Tiga, air terjun Bah Biak. Air terjun Bah Biak ini merupakan objek wisata yang berada di Kecamatan Sidamanik, Kabupaten Simalungun. Biasanya biaya parkir untuk masuk ke tempat ini sebesar 15.000. Pantai Paris. Kedua, Bukit Gibeon. Lengkap rasanya jika tidak merasakan jernihnya air Danau Toba dari pinggiran pantai. Paris ini berlokasi di Jalan Raya Tigaras, Pertumbuhan Bangun Panedolok, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Nah, setelah sampai, pengunjung akan disibukkan dengan pemandangan yang hiasi dengan bunga-bunga dan ikon love yang bertuliskan Pantai Paris. Dari tempat ini, pengunjung bisa melihat keseluruhan lokasi pantai serta menatap langsung Danau Toba. Konon rumah bolon ini merupakan bangunan warisan pengelola. Kedua, Bukit Gibeon. Yang pertama ada air terjun Situmurun. Air terjun Situmurun yang terletak di Desa Situmurun, Kabupaten Toba, Samosir adalah salah satu destinasi wisata alam yang terdapat di kawasan Danau Toba, Sumatera Utara. Memiliki 7 tingkatan dengan ketinggian mencapai 70 meter. Yang kedua ada Bukit Gibeon. Terletak di antara perbukitan di tepi Danau Toba, air terjun Bukit Gibeon menghadirkan pemandangan alam yang sangat indah. Tak heran, lokasi pemandian ini selalu ramai dikunjungi warga, terutama untuk memanjakan pengunjung. Pengelola sengaja membuat kolam dengan jumlah fasilitas. Yang ketiga ada Desa Tuk-Tuk Siadong. Taute Siadong menjadi tempat peristirahatan yang paling digemari para wisatawan. Panorama alam yang indah, suasana desa yang tenang dan tentram menjadikan desa wisata ini sebagai tempat yang cocok untuk liburan keluarga dan mereka yang sedang berbulan madu loh. Sebelum sampai mata sobat traveler dengan tari tortor Sipito Cawan. Tarian ini adalah salah satu jenis tarian tortor yang sangat terkenal di masyarakat suku Batak. Yang keempat ada Batu Sawan. Batu Sawan tempat keramat suku Batak dengan air yang memiliki rasa asam. Ya, Batu Sawan di Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, Sumut menjadi salah satu tempat yang dikeramatkan oleh suku Batak. Air yang mengalir di Batu Sawan memiliki rasa yang unik, yaitu asam. Batu Sawan ini terletak di sebelah barat daya Gunung Pusuk Bukit, tepatnya di Kecamatan Cianjur, Mula-Mula, Kabupaten Samosir. Yang kelima ada Museum Batak. Di kota Balige, Kabupaten Toba, Samosir, terdapat Museum Batak yang menyimpan berbagai koleksi peninggalan sejarah dan kearifan budaya masyarakat Batak Toba. Museum ini bertempat di Jalan Pagar Batu nomor 88, Desa Silala, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Samosir, Sumatera Utara. Nah, yang pertama yaitu ada Istana Tunggang Bosar. Istana Tunggang Bosar merupakan simbol utama Kesultanan Dasanawalu, berdiri megah di Desa Janji Maulu Muara Tais, Kecamatan Bantang Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan. Yang kedua adalah Danau Siais. Danau ini merupakan danau terbesar kedua di Sumatera Utara setelah Danau Toba.
Danau ini terletak di Kecamatan Angkola Sangkunur, Kabupaten Tapanuli Selatan. Yang ketiga yaitu ada wisata Tor Simago-Mago. Objek wisata Tor Simago-Mago berada di daerah Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan. Objek wisata ini nyaris tenggelam, namun kini sudah mulai dibenahi oleh pemerintah setempat. Yang keempat yaitu ada Benteng Huraba. Benteng Huraba merupakan destinasi wisata peninggalan sejarah bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan dari cengkraman para penjajah. Benteng ini terletak di Desa Benteng Huraba, Kecamatan Batang Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan. Yang terakhir yaitu ada wisata Aek Sabaon. Aek Sabaon merupakan sebuah lokasi wisata yang tak kalah menarik untuk dikunjungi wisatawan domestik. Keindahan alam pegunungan menjadikan lokasi wisata Aek Sabaon menjadi wisata favorit di Tapanuli Selatan. Lokasi wisata Aek Sabaon berada di Desa Sabaon, Kecamatan Marancar, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Kampung Ijuk adalah sebuah desa yang terletak di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Indonesia. Desa ini terkenal dengan industri pengolahan ijuk atau serat kelapa yang digunakan untuk membuat berbagai produk seperti sapu, tikar, dan anyaman lainnya. Desa ini memiliki banyak pengrajin yang terampil dalam mengolah ijuk menjadi produk-produk yang berkualitas. Industri ini telah menjadi sumber penghasilan utama bagi penduduk desa, dan produk-produknya juga diekspor ke berbagai daerah di Indonesia maupun luar negeri. Bukit Muasabah adalah sebuah bukit yang terletak di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Indonesia. Bukit ini terkenal sebagai tempat wisata religi dan spiritual. Nama Muasabah ini berasal dari bahasa Arab yang berarti introspeksi atau muasabah diri. Bukit ini menjadi tempat yang populer bagi orang-orang yang ingin merenung, bermeditasi, atau melakukan refleksi diri. Bukit Muasabah ini sering dikunjungi oleh wisatawan yang mencari ketenangan dan kedamaian. Taman Batu Raja adalah sebuah taman yang terletak di Batu Raja, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, Indonesia. Taman ini merupakan salah satu tempat wisata populer di daerah tersebut. Taman Batu Raja menawarkan pemandangan alam yang indah dengan latar belakang pegunungan dan sungai yang mengalir di sekitarnya. Di Taman Batu Raja, pengunjung dapat menikmati keindahan alam, berjalan-jalan di sekitar taman, atau duduk santai sambil menikmati udara segar. Kawasan Pulau Tamang memang didominasi oleh pantainya yang indah mempesona. Pengunjung bisa menemukan hutan mangrove dengan panorama yang menyejukkan mata di pulau ini. Hampir setiap hari, selalu ada saja wisatawan yang ingin menikmati kesejukan dan kesegaran di hutan mangrove Pulau Tamang. Pulau Tamang tempat yang cukup populer dan banyak diminati para wisatawan. Akses menuju Pulau Tamang tidak begitu sulit bagi pengunjung. Rute yang dilalui cukup mudah untuk bisa sampai ke Pulau Tamang ini. Lalu selanjutnya ada Sorik Marapi. Sorik Marapi ini adalah sebuah gunung yang masuk dalam kawasan Taman Nasional Batang Gadis yang berada di Desa Simbonggor Julu, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Sorik Marapi ini merupakan gunung berapi aktif yang berketinggian 2145 meter. Di puncaknya terdapat sebuah danau vulkanik yang gunung ini tercatat pernah meletus sebanyak 7 kali. Sorik Marapi ini memuntahkan debu dan lahar panas yang mengalir sampai Kabupaten Pasaman di Sumatera Barat. Gunung Sorik Marapi adalah salah satu gunung yang masuk dalam kategori aktif normal. Oleh karena itu, gunung ini terus diamati aktivitasnya. Indonesia memiliki beragam suku di berbagai daerah, dari Sabang hingga Merauke. Dengan keberagaman tersebut, banyak hal unik dan luar biasa yang dapat kita temukan. Namun sebagian besar, masih banyak pulau-pulau yang belum dikelola dan dipublikasikan dengan baik. Salah satunya yaitu Kepulauan Nias. Kepulauan Nias menyajikan wisata alam maupun wisata budaya yang sangat menarik jika dikembangkan lebih baik lagi. Pulau Nias terkenal dengan keindahan alam, laut, dan objek wisatanya.
Namun besarnya potensi pariwisata yang dimiliki oleh Kepulauan Nias ini masih belum dikelola secara maksimal karena adanya keterbatasan yang dimiliki oleh pemerintah daerah setempat. Nah, pada video kali ini akan membahas 5 tempat wisata yang terdapat di Pulau Nias. Simak baik-baik ya teman-teman. Yang pertama yaitu Pantai Turelotu. Pantai ini terletak di Kecamatan Laweha, Kabupaten Nias Utara, yang dikenal sebagai Laut Matinya Nias. Pantai Turelotu ini memang sangat unik. Selain air laut yang tenang, pantai ini juga mengandung kadar garam yang sangat tinggi. Oleh karena itu, pengunjung yang berenang di sini bisa mengapung dengan mudah. Meski tidak berenang, cukup dengan berdiam diri saja, maka tubuh akan mengapung dengan sendirinya. Menarik sekali bukan? Dan di pantai ini juga terdapat terumbu karang yang muncul di bibir pantai yang menambah keeksotisan Pantai Turelotu ini. Pantai ini juga berhadapan langsung dengan Samudra Hindia yang terkenal mempunyai ombak besar, namun di pantai ini ombaknya sangat tenang. Wisata yang kedua yaitu Togin Rawa. Togin Rawa adalah sebuah gua di Nias yang memiliki jejak peninggalan orang Nias sejak 12.000 tahun lalu. Gua ini berada di desa Tolowono, Niko Otane, Gunung Sitoli. Dan selain gua, ada juga rumah adat yang berbentuk oval yang juga berada tidak jauh dari akses jalan menuju gua, yaitu rumah adat yang dinamakan dengan Omo Hada. Di tempat ini, Anda akan disuguhkan dengan berbagai pemandangan dari atas bukit ke arah laut yang menyejukkan mata. Wisata yang ketiga yaitu Lolomatua. Gunung Lolomatua merupakan satu-satunya gunung tertinggi yang terletak di Kepulauan Nias dan berada di Desa Puncak Deli Matua, Kecamatan Ulonoyo, Nias Selatan. Gunung Lolomatua merupakan satu-satunya gunung tertinggi yang terletak di Kepulauan Nias dan memiliki ketinggian sekitar 888 meter dan diapit oleh perbukitan yang ada di sekeliling gunung tersebut. Apabila para pengunjung naik ke atas bukit tersebut, maka akan terlihat sekali pemandangan Pulau Nias yang sangat cantik. Di lembah Gunung Lolomatua ini juga terdapat air terjun kecil loh. Nah, yang keempat adalah Bukit Hermon. Bukit Hermon terletak di Desa Lele Wowu Lahoni, Kabupaten Nias Barat. Di objek wisata Bukit Hermon ini telah dibangun 105 anak tangga menuju puncak. Lokasi patung ini berada ialah Ligeo yang terletak di Nias Darat, berupa dataran tinggi yang disebut sebagai Adapun bentuk patung tersebut terlihat seperti menggendong dua anak. Konon katanya di daerah tersebut terdapat ritual penyembahan nenek moyang, yaitu dengan mengorbankan anak-anak atau bayi. Untuk mengetahui tentang patung ini lebih lanjut, perlu dilakukan tindak untuk melihat secara langsung patung.
Alat musik etnis Melayu. Gambus adalah alat musik tradisional dari etnis Melayu yang berbentuk seperti gitar dengan senar nilon. Untuk memainkannya, pemain menggunakan jari tangan kanan dan jari tangan kiri untuk memetik senar pada gambus. Musik gambus sering digunakan dalam pertunjukan dan lagu-lagu tradisional Melayu untuk menciptakan melodi yang khas. Berikut adalah cara memainkan alat musik gambus. Gendang bebano adalah salah satu jenis alat musik tradisional dari Melayu. Gendang bebano biasanya dimainkan dalam ansambel musik Melayu tradisional seperti gamelan Melayu atau dikir barat. Selain sebagai alat musik, gendang bebano juga memiliki peran penting dalam budaya Melayu, terutama dalam pertunjukan seni tradisional dan upacara adat. Gendang bebano juga merupakan salah satu simbol kekayaan warisan budaya Melayu. Gendang papu atau gendang Melayu merupakan salah satu alat musik tradisional Melayu yang dimainkan dengan cara dipukul. Alat musik ini dibuat dari kayu kelapa, kayu mahoni, kayu nangka, dan kayu rambutan. Berikut adalah cara memainkan alat musik gendang papu. Gong merupakan alat musik yang terbuat dari bahan perunggu, kuningan, maupun besi, berbentuk lingkaran dan dimainkan dengan cara dipukul. Berikut cara memainkan alat musik gong. Salah satu alat musik khas Melayu adalah akordeon. Bentuk dari musik akordeon ini persegi panjang dan memiliki ukiran di bagian luarnya, serta aksesoris tombol sebanyak 3 buah. Nah, akordeon ini pada umumnya dipadukan dengan alat musik gambus seperti rebab, biola, dan lain sebagainya. Nah, untuk lebih dapat memahami cara memainkan alat musik ini, mari simak video berikut. Alat musik etnis Karo. Gendang Singendungi merupakan alat musik tradisional Karo yang merupakan alat musik membranophon atau membran bersisi dua yang berbentuk konis. Pola permainan gendang Singendungi banyak menggunakan nilai not 1/16. Permainan gendang Singendungi lebih dominan bermain cepat karena berperan sebagai ornamentasi dan bersifat improvisasi. Berikut ini adalah cara memainkan alat musik gendang Singendungi. Serunai merupakan alat musik tradisional dari etnis Karo di Sumatera Utara. Serunai merupakan alat musik tiup kayu yang biasanya terbuat dari bambu atau kayu keras. Untuk memainkannya, pemain perlu meniup udara melalui lubang yang ada di serunai sambil menutupi lubang lain dengan jari-jari mereka untuk menghasilkan nada. Serunai digunakan dalam berbagai upacara dan festival adat. Berikut adalah cara memainkan alat musik serunai. Serdam. Contoh alat musik Karo selanjutnya adalah surdam. Menurut Ansari dan kawan-kawan tahun 2023 halaman 57, surdam itu adalah alat musik yang terbuat dari bambu. Nah, surdam ini terbagi dalam beberapa jenis. Ada surdam rumamis, surdam tangkol kuda, surdam pingko-pingko, dan juga surdam puntung. Nah, alat musik ini dimainkan dengan cara ditiup. Nah, untuk memahami cara memainkannya lebih lanjut, mari simak video berikut ini. Kulcapi merupakan alat musik yang terbuat dari kayu ingul, bentuknya menyerupai gitar namun hanya memiliki 2 senar dan dimainkan dengan cara dipetik. Berikut cara memainkan alat musik kulcapi.
Jenis alat musik yang satu ini merupakan jenis alat musik tradisional dari Karo yang bernama keteng-keteng. Keteng-keteng ini mirip dengan alat musik gendang, tetapi lebih kecil. Keteng-keteng memiliki peran penting dalam budaya Karo, terutama dalam upacara adat seperti pernikahan, ritual keagamaan, dan acara-acara sosial. Keteng-keteng terbuat dari kayu dan biasanya digunakan sebagai alat musik pengiring dalam berbagai upacara adat suku Karo di Sumatera Utara, Indonesia. Alat musik etnis Simalungun. Sarune Bolon merupakan alat musik yang terbuat dari logam, tempurung, dan silatrum, memiliki 6 lubang nada dan dimainkan dengan cara ditiup. Berikut cara memainkan alat musik sarune bolon. Arbab merupakan salah satu alat musik tradisional Simalungun. Alat musik ini dimainkan seperti orang bermain biola. Alat musik arbab hanya mempunyai 2 senar yang terbuat dari benang dan alat penggeseknya terbuat dari ijuk enau yang masih muda. Berikut adalah cara memainkan alat musik arbab. Jenis alat musik tradisional dari Simalungun salah satunya yaitu ogung. Ogung adalah jenis alat musik perkusi yang terbuat dari kayu. Alat musik ini memiliki bentuk mirip dengan gong atau gendang kecil dengan 2 sisi yang dapat dipukul. Suara yang dihasilkan oleh ogung bervariasi tergantung pada bagaimana dan di mana ogung itu dipukul. Dan ogung sering digunakan dalam upacara adat dan pertunjukan seni tradisional suku Simalungun. Di video ini kita telah menyaksikan bagaimana cara menggunakan ogung. Salah satu alat musik tradisional Simalungun yang sudah sangat tua adalah tulila. Tulila ini adalah alat musik yang terbuat dari bambu dan mempunyai 7 buah lubang. 6 buah letaknya di atas dan 1 buah lubang pembelah udara yang letaknya di bawah. Alat musik ini mirip dengan recorder. Nah, adapun cara memainkannya yaitu dengan cara ditiup. Untuk memahami dengan lebih jelas, mari simak video berikut ini. Alat musik etnis Papak. Alat musik tradisional sarune berasal dari etnis Pakpak yang merupakan salah satu suku yang mendiami wilayah Sumatera Utara, Indonesia. Sarune memiliki bentuk panjang seperti seruling atau suling yang terbuat dari batang bambu yang dibelah dan dibersihkan dengan baik. Berikut adalah cuplikan video yang menampilkan cara memainkan alat musik sarune dari etnis Pakpak. Kalondang merupakan alat musik yang terbuat dari kayu dan terdiri atas 9 bilah kayu untuk menghasilkan suatu nada. Kalondang dimainkan dengan cara dipukul. Berikut cara memainkan alat musik kalondang. Kucapi. Kucapi merupakan sebuah alat musik yang bentuknya kecil dan terdapat ukiran-ukiran di tubuhnya. Alat musik ini terbuat dari kayu purbari dan kayu ngeci, serta hanya memiliki 2 senar saja. Alat musik ini dimainkan dengan cara dipetik. Untuk memahaminya dengan lebih jelas, mari simak video berikut. Genderang sisibah terbuat dari bahan alami seperti kayu dan kulit hewan. Alat musik ini dimainkan dengan cara dipukul menggunakan tangan atau alat pemukul khusus. Genderang sisibah digunakan dalam berbagai konteks budaya Pakpak, termasuk dalam acara-acara adat, upacara keagamaan, pertunjukan seni tradisional, dan perayaan budaya.
Lobat merupakan salah satu alat musik tradisional Pak-Pak. Alat musik ini dimainkan dengan cara ditiup dan terbuat dari bambu yang panjangnya sejengkal dan diberi sumbu sebagai penghasil bunyi. Untuk membuat lobat hanya dibutuhkan dua jenis bahan, yaitu bambu dan kayu. Berikut adalah cara memainkan alat musik lobat. Alat musik etnis Batak Toba. Taganing merupakan alat musik yang terbuat dari kayu pohon seperti pohon nangka, terdiri dari 5 buah gendang dan dimainkan dengan cara dipukul. Berikut cara memainkan alat musik taganing. Alat musik hapetan atau sering disebut dengan hasapi merupakan salah satu alat musik tradisional dari Batak Toba. Alat musik ini mirip dengan kecapi, yaitu berdawai dan dimainkan dengan cara dipetik. Alat musik ini terbuat dari kayu nangka. Berikut adalah cara memainkan alat musik hapetan. Jenis alat musik yang sedang kita saksikan di dalam video ini merupakan jenis alat musik tradisional yang bernama garantung, berasal dari suku Batak Toba. Jenis alat musik ini sering dimainkan dalam upacara adat, perayaan, dan acara budaya suku Batak Toba seperti dalam pernikahan, ritual keagamaan, atau pertunjukan seni tradisional. Garantung dimainkan dengan cara dipukul menggunakan tangan atau alat pemukul khusus. Godang adalah instrumen tradisional dari etnis Batak Toba di Indonesia. Godang adalah gendang besar yang terbuat dari kayu dan kulit binatang. Cara memainkannya adalah dengan memukul kulit drum dengan tangan atau alat pemukul khusus. Suara yang dihasilkan sangat khas dan sering digunakan dalam upacara adat dan musik tradisional Batak. Berikut adalah cara memainkan alat musik godang. Dan menurut Huta Galung tahun 2018 halaman 122, talatoid ini adalah alat musik yang terbuat dari bambu. Dia ada 4 lubang, jadi 2 di sisi kiri dan 2 di sisi kanan. Adapun lubang yang untuk ditiup itu berada di tengah. Nah, alat musik ini juga sering disebut dengan solohat. Adapun cara memainkan alat musik ini yaitu ditiup. Untuk memahami cara memainkannya, mari simak video berikut ini. Alat musik etnis Angkola. Nungneng merupakan alat musik yang terbuat dari bambu yang pada bagian badannya sedikit dicungkil membentuk senar dan dimainkan dengan cara dipukul. Berikut cara memainkan alat musik nungneng. Lugung adalah alat musik tradisional dari etnis Angkola yang terbuat dari logam dan memiliki bentuk bundar serta bagian tengah yang menonjol. Cara memainkannya adalah dengan memukulnya menggunakan malet atau bilah kayu yang disebut dengan tokat ogung. Berikut adalah cara memainkannya. Dendang merupakan salah satu alat musik tradisional Angkola, yaitu alat musik kluet yang dibuat dari kuningan dan memiliki bentuk menyerupai gong, namun berukuran lebih kecil dan mempunyai bunyi yang melengking tinggi. Cara memainkan alat musik tradisional tersebut dengan cara dipukul. Berikut ini adalah cara memainkan alat musik cenang. Nah, jenis alat musik tersebut merupakan jenis alat musik tradisional yang bernama talempong. Talempong ini berasal dari Angkola. Talempong memiliki nada yang berbeda-beda. Bunyi yang dihasilkan talempong berasal dari sepasang kayu yang dipukulkan pada permukaannya.
Talempong biasanya digunakan untuk mengiringi tarian pertunjukan atau penyambutan, seperti tari piring yang khas. Talempong ini memainkannya butuh kejelian, dimulai dengan tangga nada do dan diakhiri dengan si. Dendang merupakan salah satu alat musik tradisional Angkola, yaitu alat musik kluet yang dibuat dari kuningan dan memiliki bentuk menyerupai gong, namun berukuran lebih kecil dan mempunyai bunyi yang melengking tinggi. Cara memainkan alat musik tradisional tersebut dengan cara dipukul. Berikut ini adalah cara memainkan alat musik cenah. Salah satu alat musik khas Angkola adalah suling. Suling itu adalah alat musik yang terbuat dari bambu dan diberi lubang agar menghasilkan bunyi. Jadi tentu alat musik ini dimainkan dengan cara ditiup. Nah, untuk lebih paham, mari simak video berikut ini ya. Alat musik etnis Mandailing. Gondang sambilan merupakan alat musik terbuat dari kayu yang pada bagian atasnya dilapisi dengan kulit kerbau ataupun kulit sapi. Gondang sambilan terdiri dari 9 buah gendang yang memiliki ukuran berbeda dan dimainkan dengan cara dipukul. Berikut cara memainkan alat musik gondang sambilan. Uyup-uyup merupakan salah satu alat musik tradisional Mandailing. Cara memainkan alat musik ini dengan cara ditiup. Alat musik ini dibuat dari batang padi yang sudah menguning dan dari daun kelapa. Berikut adalah cara memainkan alat musik uyup-uyup. Suling atau seruling adalah salah satu jenis alat musik tradisional di Mandailing. Seruling terbuat dari bambu. Seruling biasanya dimainkan dengan cara ditiup. Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita simak video berikut. Gordang Tano. Menurut Nasution, tahun 2007 halaman 27, gordang tano ini adalah alat musik yang dibuat di atas permukaan tanah yang bagian bawahnya itu dilobangi. Kemudian ditutup dengan beberapa belah kayu atau papan dan di bagian atasnya itu diregangkan 4 buah senar yang terdiri dari otang atau rotan. Alat musik ini biasanya dimainkan oleh 4 orang dengan menggunakan stick. Nah, untuk memahaminya lebih lanjut, simak video berikut. Yang diiringi tiupan salion. Salah satu irama gordang tano digunakan leluhur kita sebagai bagian dari tradisi meminta turunnya hujan pada masa dilanda kemarau yang. Alat musik etnis Nias. Viviwovo adalah salah satu alat musik tradisional yang berasal dari etnis Nias. Viviwovo terbuat dari sebatang bambu dengan beberapa lubang. Berikut adalah cuplikan video yang menampilkan cara memainkan alat musik Viviwovo dari etnis Nias. Aramba. Salah satu alat musik Nias adalah aramba. Alat musik ini memiliki diameter 56 cm dengan ketebalan 7 cm. Nah, alat musik aramba ini biasanya menggunakan pemukul yang terbuat dari kayu dan dilapisi kain serta karet. Untuk memahami cara memainkannya, mari simak video berikut ini. Tutuhao adalah alat musik tradisional dari suku Nias, Indonesia. Alat musik ini terbuat dari kayu dan memiliki bentuk seperti gitar dengan senar yang terbuat dari tali rafia atau serat kelapa. Tutuhao dimainkan dengan cara dipetik dan suaranya menghasilkan melodi yang khas dari budaya Nias.
Kutuhao biasanya dimainkan dalam berbagai acara adat dan upacara tradisional suku Nias. Alat musik ini sering digunakan untuk mengiringi tarian dan nyanyian tradisional serta menjadi bagian penting dalam ekspresi seni dan budaya suku Nias. Gondra merupakan salah satu alat musik tradisional Nias yang termasuk dalam klasifikasi membranofon dua sisi. Dimainkan dengan cara dipukul dengan dua alat pemukul yang terbuat dari bambu yang panjangnya kurang lebih 50 cm. Gondra terbuat dari kulit kambing ataupun kulit sapi yang telah diolah dan dikeringkan. Badan gondra terbuat dari kayu pohon besar. Berikut adalah cara memainkan alat musik gondra. Faritia merupakan alat musik yang terbuat dari bahan logam atau kuningan dan dimainkan dengan cara dipukul menggunakan alat pemukul yang terbuat dari bahan kayu simalembuo atau kayu durian yang telah dirapikan. Berikut merupakan cara memainkan alat musik faritia. What a wonderful